selamat datang di podcast Some Story, sebuah cerita yang menginspirasi. Nah, siang-siang gini enaknya kita duduk sambil ngobrol-ngobrol, dengerin orang yang lagi ngobrol nih. Tapi sebelum itu aku mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, aku Nabila Zalfa. Biasa dipanggil Nabila, akan menemani siang hari kalian yang cukup adem untuk akan mengulik suatu hal yang sangat menarik dan pastinya dengan gestar yang seru. Mungkin teman-teman udah ada yang kenal kali ya sama gestar kita di depan ini. Kita akan membahas bagaimana kreator dari berbagai platform mampu bertahan di tengah arus perubahan tren yang cepat. Mungkin dari gestar kita hari ini ada strategi khusus nih agar bisa bertahan perubahan yang cepat ini. Karena sebagai konten kreator itu bukan hanya memahami tren ya, tapi gimana caranya mempertahankan karakteristik dari konten kreator tersebut. Karena bukan cuma ikut-ikutan tren ya, tapi kita tetap harus memperlihatkan karakteristik yang ada di dalam konten-konten yang kita buat. Nah, daripada berlama-lama lagi, mungkin langsung aja kali ya kita sapa gestar kita hari ini. Halo Kak Dinda, halo Kak Putra. Halo. Selamat siang. Boleh nih gimana Kak Dinda? Apa kabar hari ini? Apakah happy juga nih sama kayak aku? Happy, bisa ada di sini walaupun tadi jalannya jauh, tapi senang banget sih jalannya juga seru. Seru ya, jauh agak panas tadi ya Kak ya. Tapi sekarang kayaknya udah nggak terlalu panas nih. Selanjutnya Kak Putra gimana nih kabarnya hari ini? Wah, alhamdulillah senang banget ya, dan ini bisa dibilang hari ini cukup menarik karena selain ada acara ini di GBK juga ada acara lain, dan di luar juga banyak acara-acara lain yang ini bisa kita masifkan untuk hari ini sama-sama belajar bersama lah seperti itu. Cukup tertarik dan mengasihkan hari ini teman-teman. Iya benar, pasti asik nih ya. Mungkin teman-teman nanti bakal dengerin podcast kita yang seru nih. Nah mungkin dari teman-teman ini ada yang masih belum kenal kali ya. Mungkin aku mau tanya nih, kesibukan Kak Dinda akhir-akhir ini tuh lagi ada apa sih Kak? Sebelumnya semuanya aku Dinda Puspitasari. Aku pekerjaannya fashion illustrator dan juga entrepreneur. Kegiatan aku sehari-hari sekarang itu mengerjakan commission klien, sebenarnya itu salah satu kategori income yang paling besar dari ilustrasi. Lalu aku tahun ini juga lagi banyak banget traveling. Nanti hari Minggu aku mau berangkat ke Alor, mau diving. Jadi sekarang ini lagi mengerjakan deadline aku supaya selesai, supaya nanti pas pergi bisa tenang. Wah bener-bener, semoga cepet kelar ya kayak tugas-tugasnya. Jadi travelingnya enak ya, nggak kepikiran kerjaan gitu. Oke, selanjutnya Kak Putra apa nih kesibukannya akhir-akhir ini? Iya, mungkin sebelumnya salam kenal ya, nama aku Putra Haji Sujanti, di mana aku aktif sebagai konten kreator di platform sosial media di Instagram dan TikTok, dan di mana aku itu menekuni edukasi politik dan pemberdayaan. Saat ini aku bareng beberapa konten kreator lain sebuah komunitas teman-teman, namanya itu Distrik Berisik dan Narang ID. Distrik Berisik ini adalah wadah buat anak muda, terutama Gen Z yang ingin menyuarakan pendapat, keresahan, speak up, tapi takut diintimidasi, diinterogasi atau segala macam. Ini adalah wadah terbuka untuk siapapun bisa bersuara. Lalu Narang itu adalah kelas pelatihan yang sekarang sedang kita buka. Saat ini Narang itu sudah ada di batch 2, di mana per batch-nya itu 3 bulan. Kita buka akademi, kita latih teman-teman yang menjadi konten kreator, tapi masih bingung nih tips and trick atau gimana. Ini cukup menarik buat teman-teman kalau mau masif juga belajar jadi konten kreator itu gimana sih caranya gitu. Keren banget, boleh nih teman-teman yang tertarik ikut pelatihannya ya Kak ya. Dari kedua gestar kita hari ini tentunya background-nya berbeda ya Kak ya. Kalau Kak Dinda di bidang menggambar gitu ya Kak ya. Kalau Kak Putra sendiri di bidang pendidikan, bidang politik seperti itu. Konten kreator itu jadi satu hal kegiatan atau mungkin bisa dijadikan pekerjaan ya. Dimana sekarang lebihnya Gen Z udah mulai terjun ke konten-konten kreator. Karena memang kalau bisa dibilang konten kreator ini memiliki ciri khas yang masing-masing gitu ya. Nah, tapi dalam pembuatan konten itu pastinya kan kita perlu ada perencanaan ya Kak, gimana cara mengidentifikasinya. Nah makanya itu aku mau tanya nih, gimana cara Kak Dinda sama Kak Putra mengidentifikasi atau mungkin memahami tren yang sedang hits atau yang sedang populer agar tetap relevan dengan audiens dari Kak Dinda dan Kak Putra. Boleh Kak Dinda dulu, silakan. Sebelumnya aku mungkin cerita sedikit. Aku itu pekerjaannya ilustrator, tapi aku juga content creating. Oke. Nah, awalnya itu aku nulis blog di tahun 2008, jadi memang udah lama banget. Oh iya, udah dari. Naturally aku tuh storyteller.
Aku itu lebih banyak share foto dan tulisan di blog aku, sampai akhirnya ada Instagram, terus ada Twitter, terus ada YouTube juga. Maksudnya dari awal memang sulit storytelling, tapi lama-kelamaan mediumnya berubah-ubah. Kalau sekarang kita nyebutnya content creator, tapi kalau dulu mah kita nyebutnya nggak ada sebutannya, tergantung mediumnya gitu. Jadi liningnya adalah dari dulu sampai sekarang, aku itu memang suka storytelling. Jadi backgroundnya aku senang sharing, menceritakan apa yang aku tahu, tapi dari sudut pandang aku sendiri. Pengalamannya seperti apa yang aku lewatin, challenge-nya seperti apa, tapi juga masukin tren-tren yang ada. Oh, jadi diselipin tren-tren ya Kak? Benar, gitu. Jadi mungkin beda sama Mas Putra, kalau kayaknya lebih terstruktur ya dari sisi content creation. Kalau aku lebih ke, karena sifatnya aku itu sebagai artis, jadi content creation aku itu sebenarnya tidak punya struktur, tapi aku punya DNA-nya. DNA-nya adalah aku pasti menceritakan tentang sisi kreatif, behind the scene-nya, output-nya seperti apa, dan aku coba cari trend-nya seperti apa, juga apa yang disukai sama audiens aku. Jadi aku mix semuanya. Yang menarik, tapi kalau dari sudut pandangnya Kak Dida sendiri, lebih suka yang terstruktur gitu atau yang ya udah kayak tadi Kak Dida bilang? Sejujurnya, tergantung mood saya. Aku pengen rapi seperti Mas Putra dan teman-teman gitu ya. Aku pun enjoy konten yang seperti itu gitu kan. Kadang kalau aku nemu satu channel, aku bisa langsung scroll, oh yang nemu banyak nih ya yang di sini. Cuma kalau aku sendiri, karena aku cara kerjanya seperti artis kebanyakan, untuk bisa terstruktur seperti itu agak sulit karena tergantung mood aku banget gitu. Jadi aku punya pakem-pakem di mana aku harus ngikutin strukturnya, tapi aku membebaskan diri aku juga untuk lebih adaptif. Gitu. Biar lebih enjoy juga ya Kak? Benar, gitu. Oke. Nah, boleh selanjutnya Kak Putra nih, gimana nih caranya? Iya, kalau dariku sendiri ya mungkin balik ke pengalaman di mana aku tuh awal pas konten ya ketika awal-awal pandemi tahun 2019-2020 di mana di situ platform TikTok yang dulu pernah kita tahu sempat diblokir pemerintah akhirnya bangkit kembali dengan merubah segala cara mainnya. Nah, aku awal tumbuh itu sebenarnya di YouTube, cuman beberapa kena pelanggaran hak cipta, akhirnya akun itu tuh ke banner dan mulai di TikTok. Nah di TikTok aku nemu bahwa oke, ternyata short video gitu kan yang memang sekarang lagi digandrungi oleh anak-anak Gen Z, terutama lah anak-anak muda. Tapi itu juga jadi salah satu yang kupikirkan semakin tahun bertambah pasti yang pengen jadi content creator tuh malah makin banyak gitu. Jadi ada permintaan dan kebutuhan itu bakal makin meningkat. Pola mainku aku cukup nerapin dua. Yang pertama itu positioning dan yang kedua itu branding. Dimana ketika kita udah punya followers misalkan 10.000, pasti banyak orang yang lupa dengan siapa sih dia gitu. Lama-lama hilang ya udah hilang sebagai ditelan bumi gitu. Nah, kita bisa nerapin pakai yang namanya itu branding. Jadi dari kita udah punya positioning, oke, kita akan bahas tentang edukasi. Tinggal kita mainin brandingnya, cara branding gimana ya tinggal kita berkolaborator dengan content creator lain atau kita ngebangun sebuah wadah komunitas yang memang dia itu butuh gitu tempat, tapi nggak ada siapa sih yang jadi pelopornya. Disitulah aku hadir dengan teman-teman content creator lain. Kita hadir sebagai pelopor untuk mengawal anak-anak muda, terutama yang pengen jadi content creator, yang pengen memahami tentang sosial media spesialis, gimana sih cara belajar algoritma, cara algoritma itu bekerja, cara jadi content creator tapi akan terus ada di top perform gitu, nggak hilang 3 bulan, 5 bulan hilang, kayak udah nggak dikenal siapa sih gitu. Kalau dari itu. Oke, jadi emang harus ada positioning dan branding ya. Tapi kalau menurut Kak Putra, seberapa penting sih seorang content creator itu harus melihat positioning mereka dan branding mereka itu? Iya, nah ini juga mungkin bisa banyak kita lihat para content creator lain yang bahasanya dia udah mulai bertumbuh, udah pernah dapat endorse, sudah pernah diajak collab dengan brand, tapi ya setelah itu dia kayak udah nggak pernah diajak collab lagi. Catatan yang pernah kurasain kalau ajak kerja sama-sama brand itu cuma sekali, setelah udah nggak pernah diajak 2 kali 3 kali. Nah, itu juga yang perlu jadi poin, dimana kita bisa menarik target pasar dengan kebutuhan dan permintaan audiens yang dibutuhin. Itu juga salah satu poin teman-teman. Banyak orang yang jadi content creator tapi ngikutin apa yang dia suka. Passion gue di bidang olahraga, jadilah gue bikin konten tentang olahraga. Sebenarnya kalau teman-teman cuma ngikutin apa yang teman-teman suka, itu salah satu hal yang
gak bakal bikin cepat bertumbuh. Kalau bikin bertumbuh harus ngikutin tren pasar juga. Permintaan anak muda sekarang apa sih? Oh sekarang lagi rame nih sepak bola, ya udah ikutin olahraga sepak bola, mungkin berenang sepak bola. Terus tiba-tiba bulan depan berubah, ada olahraga badminton, ikutin lagi. Jadi memang harus ngikutin tren dan kebutuhan permintaan audiens gitu. Ya berarti bener ya, tadi kayak Kak Dinda juga, memang hobinya di situ, sukanya di bidang itu, tapi tetap harus kasih elemen-elemen yang tren sekarang gitu ya, biar tetap mengikuti arus perubahan tren. Kalau misalkan ada suatu tren nih yang lagi baru muncul lah, gimana caranya bisa menyeimbangkan gitu antara ikutin tren sama tetap harus meningkatkan karakteristiknya gitu, tetap ada karakteristiknya itu gimana Kak? Boleh dari Kak Dinda dulu. Ya, kalau sekarang kita scroll Instagram atau TikTok, pasti akan ada lagu baru atau tren baru kontennya gitu. Biasanya aku bukan orang yang akan langsung terapin ke tren itu. Tapi aku akan kayak, let it sit in my mind dulu gitu. Kadang ada yang seru untuk diikutin, ada yang enggak juga. Nah, cuma aku melihatnya tuh gimana caranya aku sebagai illustrator bisa terapin di situ. Jadi tetap diolah lagi ya Kak? Betul, jadi aku nggak seakan-akan cuma kayak oh tapin aja dance di TikTok atau apa gitu, enggak, aku nggak ke situ karena memang aku nggak di situ. Betul. Gitu, jadi aku tapin trennya tuh mungkin bisa dibilang aku late adapter karena kadang aku cuma pakai musiknya aja atau kayak aku pakai sesuatu yang terkait dengan trennya tapi aku olah lagi di bagian ilustrasi. Jadi aku melihat tren itu bisa sebagai brief aku buat merubah itu sebagai creative output gitu. Oh I see, jadi tetap dipilih-pilih dulu ya Kak, gimana ini lagu bisa sesuai dengan sama nanti konten yang Kakak buat. Betul. Coba kalau dari Kak Putra gimana nih Kak? Iya, kalau dari pengalamanku ngebuat konten, video, gimana sih cara biar konten kita itu punya ciri khas gitu. Teman-teman harus percaya teknik konten kreator dalam bidang storytelling itu nggak akan ada matinya. Walaupun ada AI sekarang, storytelling itu nggak akan ada matinya. Aku juga kayak suka kasih tips and trick ke audiens bahwa kalian harus mulai dari public speaking, belajar ngomong depan cermin, belajar ngomong depan kamera, sampai bisa benar-benar mengolah kosakata menjadi sebuah storytelling. Atau bahasanya sekarang kan udah banyak ya alat-alat bantuan kan, kayak seperti mungkin ChatGPT atau ya banyaklah yang berupa-rupa bisa membantu teman-teman gimana sih cara belajar storytelling. Nah, poinnya sebenarnya ada storytelling. Kalau kita udah bisa menguasai storytelling, kita bisa ngolah apapun jadi konten. Dan banyak kesalahan orang kayak gini. Gue bikin konten berharap viral dengan apa? Dengan pakai musik viral, dengan pakai hashtag yang banyak. Padahal kalau teman-teman tahu ya, konten yang nggak pakai hashtag pun bisa viral. Kuncinya di mana? Ada di kata kunci. Apa yang keluar dari mulut kita, kalau misalnya kita bikin konten sambil ngomong, itu kata kuncinya. Lalu mungkin kalau kayak konten Kak Dinda yang ada konten yang nggak nampilin wajah atau tanpa suara, voice over, itu adalah di tampilan videonya. Videonya itu menggambarkannya jelas atau enggak, oh jelas nih tentang seni misalkan. Itu akan masuk ke konsep bisa tentang pendidikan atau edukasi karena mengajarkan. Nah itu juga salah satu tips yang bisa teman-teman pelajarin. Kalau teman-teman mau bikin video, mau jadi konten kreator, atau minimal mau videonya viral, hashtag maksimal 2 atau 3 aja, jangan sampai 5, 10 lagi gitu mempengaruhi teman-teman belajar dulu storytelling deh. Itu pasti bakal jadi kata kuncinya di sini. Tapi kalau misalkan storytelling kayak gitu kan berarti harus kayak dibuat seasik mungkin ya Kak. Kak Putra sendiri gimana sih cara biar storytellingnya itu jadi lebih asik gitu Kak? Iya, buat storytelling jadi lebih asik sebenarnya kalian tinggal pilih mau jadi seorang narator atau mau jadi seorang voice over. Narator itu kan orang yang membaca sebuah informasi atau berita lalu disampaikan ke audiens. Teman-teman kalau mau jadi seorang narator dan masih pemula banget nih dari akun 0 pengen bertumbuh, silakan teman-teman belajar dulu aja cara membaca cepat. Atau misalkan kalian bisa pakai teleprompter, baca tips dikasih teleprompter juga bisa membantu buat storytelling. Tapi kalau teman-teman benar-benar belum pede buat melakukan storytelling, ya mulai dulu aja dari konten yang memang itu pasarnya adalah audiens yang membutuhkan. Teman-teman harus percaya kita nggak akan bisa bertumbuh kalau nggak ngikutin apa yang lagi diminati oleh pasar. Makanya kadang itu juga jadi serba salah sih, mungkin kayak aku, kayak Kak Dinda. Kalau kita akun isinya apa yang kita suka doang, gue besok pengen jalan-jalan lah ke Monas sambil makan bakso, bikin konten, nggak akan viral karena nggak ada yang diselipkan trennya. Jadi harus benar-benar ngikutin juga dengan trennya kayak gitu. Berarti kemampuan untuk membuat teks-teksnya juga harus ya Kak, harus dibuat. Biasanya kalau Kak Putra bikin teks-teksnya dulu baru diolah atau kayak gimana?
Ya, mungkin kalau dari aku sendiri, aku itu kalau bikin konten siapin dulu konsep narasinya. Biasanya itu yang di awal hook, yang kedua foreshadow, yang ketiga transisi, yang keempat body, yang kelima closing atau CTA, call to action. Kalau teman-teman udah bisa bikin hook, lalu pindah ke transisi, pindah ke isi atau disuruh juga body, lalu closing, ajakan, itu teman-teman pasti bakal dapat followers yang ya setiap hari adalah yang follow. Video juga bakal ada yang like. Nah, gimana sih cara nyusun itu? Teman-teman bisa fokusin dulu apa yang mau dibahas. Contoh misalkan akun gue itu tentang edukasi seputar pendidikan, sosial, politik, dan dinamika masyarakat. Jadi fokusin dulu targetnya siapa, umurnya apa, nanti bakal ketemu audiensnya. Kan susun dulu aja targetnya itu siapa. Jadi tidak semudah itu buat skrip ya Kak. Jadi kita harus cari dulu nih targetnya usia berapa, terus topiknya apa gitu ya Kak. Tapi kalau Kak Dinda gimana bikin skripnya itu, apakah kayak Kak Pura juga atau kayak gimana nih Kak? Jadi Mas Pura menjelaskan dengan sangat detail dan sangat bagus, terstruktur, karena itu adalah cara kerja aku juga kalau dibikin konten, tapi aku tidak pernah punya strukturnya. Cuma way of thinkingnya sama. Jadi aku pikirin dulu temanya mau ngobrolin tentang apa, tapi bedanya kalau aku tuh agak lebih abstrak. Ya, aku biasanya tuh bisa nih lagi scroll Instagram, terus ada lihat konten orang, oh lagunya apa ya? Dari lagu tersebut aku selalu kepikiran, oh aku akan bikin satu video tentang misalkan proses aku gambar A, B, C. Nah biasanya di HP aku itu udah ada banyak b-rollsnya, ada banyak video-video pendek yang bisa aku pakai untuk aku bikin konten. Jadi aku tuh bener-bener ada aku bilang di awal, proses bikin kontennya itu spontaneous banget. Kayak ada burst of energy here and there gitu. Tapi aku bisa langsung kelarin. Jadi, nah jeleknya di aku tuh bikinnya kadang bisa sehari bisa bikin 5, tapi minggu depan gak bikin sama sekali gitu. Aku tuh kurang terstruktur bagian situ. Cuma aku sangat mudah dipikir dari lihat visual yang bagus, lagu yang bagus. Intinya tuh storytellingnya dulu. Dari situ kalau udah menguasai bagian itu, dengan mudahnya kita bisa bikin apapun jadi konten. Sebenarnya gitu. Ya, jadi storytellingnya dulu ya Kak yang dibikin ya. Berarti kalau Kak Dinda ini lebih tergantung mood gitu ya. Biasanya ada hal-hal yang menarik, pasti kita langsung kepikiran idenya. Nah kalau aku biasanya tuh langsung diketik dulu gitu, biar idenya nggak hilang. Karena itu bisa dibilang ide yang tiba-tiba datang, nanti kalau hilang ya udah hilang, nggak kepikiran lagi gitu ya. Bener ya gitu ya Kak? Setuju, mirip gitu. Oke, tapi kan kalau misalkan jadi content creator pasti bakal ada tantangannya, pasti dong ya kan? Nah mungkin boleh nih Kak di-spill tantangan terbesarnya, atau mungkin tantangan kecil-kecilnya juga nggak apa-apa. Gimana tantangan untuk membuat suatu konten atau mungkin bisa di tren yang ada gitu. Boleh dari Kak Putra dulu. Iya, mungkin kalau dari pengalamanku, untuk tantangan sendiri sebenarnya jadi konten kreator itu adalah ketika teman-teman udah coba konten lebih dari 3 bulan. Percaya teman-teman kalau udah nyampe 3 bulan belajar jadi konten kreator, akun udah mulai ada follower, misalkan dia 5-10 orang yang follow, teman-teman bakal nemu titik jenuh. Kenapa? Ya karena pikirannya kalau gua terus-terusan kayak gini, gua dapat duitnya dari mana? Itu bakal bikin pemikiran teman-teman mulai stuck di situ. Entah gua kerja sambil konten, entah gua full time content creator, atau entah gua berhenti jadi content creator, kerja dengan berharap gaji bulanan. Nah, itu salah satu tantangan yang pernah aku rasakan juga. Tapi setelah aku nemu polanya, ternyata polanya teman-teman, kalau teman-teman itu jadi content creator atau bahasanya pengen belajar dari nol dulu deh gitu. Mungkin kalau melihat ke Kak Dinda, melihat ke aku, ke teman-teman yang lain yang udah punya followers banyak, itu sebenarnya agak bahaya kalau teman-teman dijadikan patokan. Karena teman-teman cuma pikir, followers gue nggak nambah-nambah, sementara Kak Dinda udah mau 100.000 misalkan kayak gitu. Nah, jadi gitu, teman-teman fokusin ke kuantitas dulu daripada kualitas. Teman-teman coba selama 90 hari, 3 bulan, yang namanya one day one posting challenge teman-teman. Teman-teman usahain one day one posting, 1 hari 1 posting, bebas. Mau konten tanpa diedit, cuma ngomong depan kamera, usahakan 90 hari jangan putus. Pasti kalau teman-teman nyusun selama 90 hari, kualitas bakal ngikutin kok, bakal belajar kok. Sama mungkin kayak Kak Dinda, kayak aku dulu konten masih pakai HP Android biasa, tanpa lighting, cuma ngandelin cahaya matahari. Akhirnya dapat endorse pertama, bisa beli lighting, bisa beli softbox, mulai bertumbuh sampai ya kamera ada, alat-alat lain ada gitu. Jadi teman-teman jangan sebuah keminderan atau bahasanya mohon maaf gak punya uang buat beli alat, akhirnya itulah yang akan ngebunuh teman-teman. Makanya
bisa pelajari tuh one day one posting challenge. Usahain dulu aja 1 hari 1 posting di akun teman-teman gitu. Wah menarik nih, one day one posting challenge gitu. Mungkin bisa juga nanti aku lakukan gitu ya. Jadi teman-teman boleh dilakuin juga one day one posting challenge. Karena sebenarnya tantangan yang paling besar itu emang dari diri sendiri ya kak ya. Dari pikiran, terus dari aku juga kayak gitu. Sebenarnya kalau dari kak Dinda gimana? Aku setuju dengan poin yang disampaikan tadi. Malah aku pengen nambahin dari si one day one posting challenge ini. Kalau kalian pengen melakukan challenge itu, make sure semuanya dibikin mudah untuk melakukannya. Contoh misalkan, jangan setiap hari kalian siapin cornernya atau nontonnya di mana dia? Enggak, jangan. Kalian harus sudah siapin. Pokoknya karena ini akan mengubah kebiasaan baru, harus disiapin areanya dan alatnya. Kalau dulu ini mirip dengan challenge aku lagi pengen improve style gambar aku. Bangun tidur, depan mata udah ada meja kerja, udah ada alat gambar dan kertas. Jadi di situ aku langsung ngegambar. Jadi tergerak langsung ya kak? Betul, dan udah ada si standing remote-nya, udah ada HP-nya, jadi aku bisa langsung record. Segampang itu. Iya betul. Jadi semuanya harus dibuat gampang. Balik lagi tadi, kuantitas yang dikejar, bukan kualitas. Ya udah bikin aja. Jangan terlalu mikir, oh tapi si ini jelek, aku malu begini. Kebanyakan mikir. Jangan. Pokoknya kalau masih awal-awal ya sudah bikin aja dulu. Lawanlah pikiran-pikiran jahat kalian gitu ya. Betul, karena kadang suka ditanya juga sih aku, gimana ya, nanti orang-orang mikir apa? Nggak usah dipikirin, pikir aja tuh diri sendiri. Benar-benar. Karena kalau misalkan kalian jadi content creator yang baik, juga buat diri kalian juga gitu ya kan. Tapi kalau misalkan one day one posting challenge itu gimana sih kak cara nyari idenya? Aku suka bank ideas, aku suka tulis apapun yang ada di kepala aku ke kertas gitu. Karena aku dasarnya tuh suka journaling, aku suka tulis ide aja sebanyak-banyak apapun. Oke, misalkan one day one posting challenge aku temanya aku mau drawing dengan watercolor, gitu ya, painting watercolor. Ya udah aku tulis 1 sampai sebanyak mungkin tema apapun yang mau aku gambar. Udah ikutin aja di sana. Dari Kak Putra gimana cara nyari idenya kalau misalkan kita ikutin one day one posting challenge? Iya, kalau dariku teman-teman, pertama teman-teman siapin di template content planner. Konten planner itu kan udah tersusun tuh 1 hari mau bahas apa. Nah, ini salah satu mungkin hal yang fatal teman-teman itu. Oke, kalian udah nemu niche konten kalian adalah misalkan niche pola hidup sehat. Berarti kan seputar tentang pola hidup sehat. Nah, kalau teman-teman ngelakuin one day one posting challenge, pasti mikirnya oke, hari pertama gue bikin konten tentang yang bisa 5 makanan yang bisa membuat tubuh kita menjadi sakit. Teman-teman sebenarnya tiap hari kontennya jangan ganti-ganti, walaupun niche-nya udah ada nih, niche tentang pola hidup sehat. Teman jadi siapin aja konten planner per 3 hari sekali, per 3 hari 1 tema seperti itu. Jadi 1 subtema itu bisa kita cabangin ya kak ya? Bisa diubah-ubah gitu, mungkin kayak kata-kata kuncinya atau topik-topiknya, karena kan sekali kita research tentang topik itu kita bisa nemuin banyak-banyak ide gitu ya kak maksudnya. Ya, mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau tanya ke Kak Dinda atau ke Kak Putra, boleh angkat tangannya? Boleh perkenalan dulu namanya dan langsung ditanya. Halo Kak Dinda, Kak Putra, aku Sabrina Putra. Mungkin mau tanya, gimana sih Kak cara awal kita nemuin niche kita sendiri gitu? Karena kan kadang bingung kan kalau misalnya mau malu baru mulai konten, kayak konten apa ya yang asik kira-kira. Terus kayak misalnya kadang suka mikir kayak mungkin konten fashion, kira-kira gimana cara nemuin perbedaan kita sendiri gitu loh, supaya orang-orang tahu oh si A ini ciri khasnya ini kayak kayak gitu. Gimana caranya nanganin kalau misalnya kita udah mulai banyak followers terus tiba-tiba ada kejadian yang akhirnya mungkin orang-orang jadi kayak gak suka gitu sama kita, terus jadi drop, kita jadi pikiran, nah gimana cara kita ngebangkitin lagi semangat kita untuk konten lagi. Oke, makasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama, gimana cara nemuin niche yang ada di dalam diri kita dan gimana caranya melihat perbedaan antara content creator di bidang yang sama gitu. Boleh dari Kak Dinda dulu jawab. Paling gampang adalah dengan bertanya sama diri sendiri, kita sukanya apa. Kalau aku udah pasti yang aku suka adalah creativity, illustration, sama travel kalau sekarang. Jadi dari situlah aku akan membuat konten berdasarkan tema-tema tersebut. Aku tidak berkenan untuk membuat konten dengan hal yang tidak berkaitan atau hal yang tidak menarik untuk aku. Jadi kalau ditanya gimana cara mencari idenya, bertanya sama diri sendiri. Apa yang bikin idenya menarik? Kan balik lagi ya, ide di dunia ini semua sudah ada yang bikin, sudah ada yang pernah nemuin idenya. Yang bikin beda adalah
touch dari kitanya, value kita yang dimasukin ke dalam konten tersebut. Misalkan aku suka kontennya gambar, bikin gitu. Semua orang bisa bikin konten menggambar, tapi tidak ada yang bikin konten menggambar exactly seperti yang aku bikin. Itu yang aku selalu ingetin ke diri sendiri sih, dan aku gak pernah merasa tersaingi sama orang lain karena ada poin tersebut. Jawaban dari Kak Putra gimana nih Kak? Iya, kalau dariku sama dengan Kak Dinda, tapi ada poin yang bisa teman-teman pakai. Misalkan teman-teman bisa pakai teknik ATM, amati, tiru, modifikasi. Teknik ini juga bisa teman-teman praktekin kalau teman-teman udah mentok banget. Gue bingung nih mau berpantang dengan siapa sih. Misalkan kreator yang mirip kayak Kak Dinda, kan aja bisa pakai teknik ATM. Tapi banyak kreator di sana juga yang berawal dari ATM. Dia punya panutan. Gue pengen bikin konten podcast panutannya dengan Om Deddy Corbuzier misalkan. Jadi silakan pakai teknik ATM. Tapi kalau teknik ATM juga udah berpengaruh, kan yang tadi aku bilang pakai one day one posting ini. Jadi kalau teman-teman dari memahami itu, kalian harus belajar yang namanya praproduksi dan pasca produksi. Praproduksi itu kalian harus nyiapin poin-poin, termasuk tadi one day one posting challenge, lalu juga lebih banyak kuantitas daripada kualitas, dan yang terakhir itu kalian bisa pakai teknik dulu ke personal branding teman-teman. Dimana aku pengen dikenal dulu siapa sih Putra Aji, pas dicari di TikTok, Putra Aji nih yang ngebahas tentang edukasi sosial politik dan pendidikan masyarakat. Lalu setelah itu aku coba berkolaborasi dengan kreator buat membuat company branding yang tadi aku bilang, distribusi dan narasi. Oke, jadi temuin dulu idolanya gitu ya, biar bisa pakai teknik ATM, amati, tiru, modifikasi. Mungkin dari situ pikiran kreatif kita yang diuji ya Kak ya. Gimana caranya bikin konten yang mirip tapi hasilnya yang bisa kita masukin ke dalam itu. Gimana, sudah menjawab Kak? Oke, sudah sangat menjawab. Kalau misalkan kita ngikutin tren tapi konten yang kita buat tuh nggak terlihat terpaksa, atau gimana tuh? Coba boleh dari Kak Dinda duluan. Jadi yang aku lakukan adalah aku tuh benar-benar memperlakukan konten aku, channel aku itu semua, social media aku seperti diary, seperti online diary aku. Jadi aku menuliskan semua yang aku rasain, as in yang berkaitan dengan ilustrasi dan pekerjaanku. Nah, kalau ada tren itu spesifik, aku cuma melihat, oh ini yang kira-kira orang suka tuh apa ya. Malah aku meneliti lagi di balik itu supaya yang suka. Tren sosial media itu jarang yang ilustrasi, lebih banyak lifestyle gitu, atau fashion. Kalau yang itu jarang. Nah, jadi orang kan juga bilang ya mereka melimit apa sih, selling time. Lifespan on social media itu bermanfaat untuk aku. Justru dari situ nemuin idenya ya Kak. Betul sekali. Dari Kak Putra gimana? Iya, kalau dariku sebenarnya bikin konten itu poinnya dipermudah jadi dipersulit. Kalau kita udah tahu cara main, gimana sih cara bikin konten yang itu, kata kunci apa yang bisa menggambarkan konten tempat teman itu bakal dibaca oleh algoritma TikTok. Atau kalau teman-teman udah pernah belajar SEO seperti optimizer, itu juga teknik kata kunci biar konten kalian itu minimal kalau dicari orang itu. Silakan coba bikin 3 konten yang udah diedit semaksimal mungkin pakai Adobe After Effects, pakai Photoshop, pakai CapCut yang premium misalnya. Lalu teman-teman bikin juga konten 3 yang polos tanpa diedit. Percaya sama aku, kalau teman-teman konten yang 3 ini tanpa diedit viral, itu berarti udah dapat kata kuncinya adalah apa yang diucap dari mulut kita. Tergantung dulu aja storytelling itu apa yang mau dibahas. Jadi storytellingnya justru itu adalah kunci di mana konten itu FYP gitu ya Kak ya. Pertanyaan yang kedua itu tentang gimana kalau misalkan di saat kita udah punya banyak followers, kita udah rajin-rajin konten, tapi ternyata ada kesalahan kita atau banyak lah yang menghujat, itu gimana caranya biar kita nggak down dan atau semangat lagi gitu. Boleh dari Kak Dinda. Kalau ada yang benci sama kita, jujur aku nggak pernah mikirin sih gitu, nggak peduli, tapi juga memang sangat jarang menerima hate comment. Itu sangatlah tidak peduli gitu dengan komentar netizen ya. Betul. Oke, coba kalau dari sudut pandangnya Kak Putra gimana nih Kak? Iya, ini kayaknya cukup menarik ya, kita berdua ini saling berlawan. Aku pernah dihujat netizen karena apa yang aku sampaikan itu aku menyuarakan apa yang terjadi di suatu lingkungan. Tapi aku dapat pembelajaran di situ teman-teman. Sekeras-kerasnya kita menyuarakan pendapat, sekeras kita beropini, kalau kita masih ada di jalan yang benar nih, kita nggak akan kenapa-kenapa. Jadi ternyata
misalkan kita dapat hujatan atau ada stigma buruk tentang kita, percaya sama aku, itu lebih banyak adalah akun buzzer. Buzzer kalian antisipasi lah kalau kalian misalkan bikin konten yang agak menyenggol atau tidak benar dan baik, saran dariku, ya kalian cukup aja bikin konten yang kedua untuk memperbaiki. Nah, aku ada satu pengalaman, atau mungkin teman-teman pasti di sini mau konten punya perasaan kayak gini. Gue lebih enak konten di TikTok daripada di Instagram. Kenapa? Karena Instagram isinya teman, keluarga, saudara. Bener, jadi malu. Kalian pasti merasa malu. Ya. Dan kalian bakal lebih senang konten di luar itu. Karena orangnya yang nonton video kalian itu random. Paling ada tiba-tiba keluarga 1-2. Tapi kalau di Instagram kalian bakal rasa mindernya tuh lebih gede daripada yang kalian lain. Karena isinya keluarga kalian. Caranya gimana? Caranya adalah kalian silakan susun dulu yang tadi sudah bilang. Cara polanya gimana, temuin dulu bagian yang kalian suka apa, dan ikutin apa yang sekarang lagi dibutuhkan oleh asal. Ya kalau kalian konten di Instagram nggak malu gitu, minimal kalian bakal dapat atensi lebih besar lah. Instagram mungkin kita lebih naikin branding kita dulu mau seperti apa, baru deh setelahnya kita buat konten di Instagram. Oke, udah kejawab ya pertanyaannya. Oke, nah kalau dari kakak-kakak, seberapa penting sih terus berinovasi dan seberapa penting kita mengeksplor hal-hal baru biar konten kita itu nggak itu aja gitu. Boleh dari Kak Dinda dulu nih. Penting banget karena secara nggak langsung setiap hari itu kita berubah. Pasti akan ada satu titik di mana kita ngerasa udah males ya ngerjain konten kayak gini. Berarti memang dirinya sendiri sudah berubah dari yang tadinya kerja di rumah. Jadi konten yang aku bikin adalah gimana caranya mendekor meja kerja gitu, lucu-lucu dipajang gitu. Sedangkan sekarang aku lebih mengarahnya ke illustrator yang traveling gitu. Jadi memang akan berubah dan harus berubah karena lama-lama juga kalau stick di situ aja nggak akan maju juga sih. Cuma berubahnya itu di bagian mana menurut aku lebih ke DNA-nya apa. Mungkin viewersnya jadi kurang atau kayak gini ada nggak? Ada, dan itu udah pasti. Udah harus diperkirakan gitu ya, akan ada yang suka, ada yang nggak suka. Tapi kalau aku sendiri, cara aku membuat konten itu yang paling utama apa yang aku suka dulu gitu. Karena misalkan audiensnya udah nggak suka dengan konten tersebut ya nggak apa-apa, silahkan. Ya karena kakaknya yang buat konten suka gitu. Betul, dan apa yang aku suka nanti akan attract orang-orang baru juga gitu sih. Jadi targetnya juga berubah gitu Ya. Nah, kalau dari Kak Putra gimana? Seberapa penting sih terus berinovasi terhadap konten-konten yang kita buat? Yang pertama, kalau yang tadi Kak Dinda bilang mengikuti apa yang kalian suka, bikin konten diet, misalkan pola hidup sehat, tapi kalian mentok cuma di situ-situ aja, kalian bisa ngikutin apa yang sekarang lagi hype, tapi dengan tetap niche kalian yang sama. Creator itu adalah orang pertama yang bisa up to date informasi, dan kalian bisa menjadi sebuah lidah penyambung masyarakat buat menyampaikan informasi itu. Karena kalian tiap hari harus riset berita, tiap hari harus up to date, menyesuaikan dengan apa yang kalian suka. Kayak gitu. Harus up to date ya, biar kita juga bisa ikut tren-tren yang ada dan sesuai dengan konten-konten bidang konten yang kita buat gitu ya Kak. Nah sebenarnya nggak kerasa banget nih, udah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol di sini. Mungkin kita akan langsung juga ke sesi selanjutnya, tapi sebelum itu boleh nih kasih closing statement dulu, mungkin dari Kak Dinda dulu. Boleh silakan Kak. Closing statement dari aku mungkin lebih ke mulai aja dulu apapun yang pengen kalian kerjain. Kalau kalian pengen mencapai satu titik, ingatlah ada rencana di baliknya. Jadi jangan cuma kayak aku pengen jadi konten creator tapi hanya jadi angan-angan gitu. Enggak, dibikin step by step, sedikit-sedikit. Direncanakan. Pokoknya ibaratnya kayak orang lagi nyetir. Tujuannya kemana, mau lewat mana rutenya, bensinnya ada apa enggak, semuanya itu disiapin gitu. Apalagi kalau kalian pengen ambil content creation ini sebagai karir yang profesional, dan itu mesti banyak dipelajarin, dilihat contoh-contohnya. Kalau nggak punya mentor, cari aja di sosial media siapa orang kalian suka, coba ditelaah nih kenapa aku suka sama orang ini ya, kontennya kenapa gitu. Jadi semuanya tuh mulai dipelajarin, jangan cuma ngejar viral aja gitu, jangan. Jadi semuanya harus direncanakan. Ya, oke, selanjutnya boleh nih Kak Putra. Jadi kalau dariku mungkin singkatnya adalah teman-teman yang pertama itu ngebangun akun Instagramnya, dan yang kedua itu ngebangun audiens. Banyak orang udah
bahasanya dia udah terlalu sombong kan, followers gue banyak, audiens gue banyak, tapi dia nggak tahu cara mempertahankan audiens. Banyak audiens yang followers bentar doang, habis itu nge-unfollow. Caranya gimana? Caranya adalah akun kalian atau kalian itu harus lebih banyak CTA-nya, call to action-nya, ajakan orang. Orang bakal tertarik dengan kalian kalau kalian itu udah punya nama atau branding. Tapi kalau kalian punya nama tapi nggak bisa ngajak orang, itu yang bakal kalian dilupain. Mungkin dengan tema yang kita bahas gitu kan, dan content creator bisa mengikuti perkembangan yang begitu cepat. Teman-teman harus punya wadah atau membentuk dengan audiens kalian biar orang-orang itu percaya dengan kalian. Oke, akun dulu ini ngebahas tentang pola hidup sehat. Gue bakal tiap hari ngikutin konten-konten yang lu bikin tentang pola makan, pola tidur. Orang bakal percaya walaupun kalian bukan lulusan dari fakultas olahraga, tapi karena kalian punya nama dan punya CTA, call to action buat ngajak orang yang kita growing bareng, kalian percaya sama aku. Kalau ngikutin yang tadi, one day one posting challenge dengan konsep 3 hari satu tema, itu pasti bakal tumbuh. Akun, followers, like, share, komen pasti bakal ada, dan itu real. Mungkin aku kasih kesimpulan dulu kali ya dari perbincangan kita siang hari ini. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita mau jadi content creator itu tentunya harus dari diri sendiri. Kita harus lihat apa sih yang kita suka, apa yang membuat kita enjoy. Karena dalam membuat konten itu, kalau misalkan nggak sesuai dengan minat kita, pastinya akan susah dan nggak akan semangat gitu. Jadi mungkin kalian bisa nih introspeksi diri kalian, apa sih yang kalian suka, yang bisa kalian menjadikan konten. Selain itu juga kalian bisa coba tantangan dari Kak Dinda sama Kak Putra, yaitu one day one posting challenge seperti itu. Oke, hari ini obrolannya seru banget Kak. Aku jujur banyak banget ilmu-ilmu yang bisa aku dapetin. Mungkin abis ini aku akan langsung coba bikin konten kali ya. Aku bakal coba apa sih yang sekiranya bisa aku sukai gitu. Nah, aku mau bilang terima kasih banyak ke Kak Dinda dan Kak Putra yang udah mengisi Subtalk di sesi pertama ini. Semoga cerita-cerita, pengalaman dan saran-saran dari Kak Dinda dan Kak Putra dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan pastinya semoga menghibur di siang hari ini. Nah, mungkin boleh nih Kak sosial medianya, mungkin teman-teman ada yang mau lihat konten-kontennya atau mungkin ada yang mau ngobrol lebih lanjut boleh di sosial medianya Kak Putra gimana? Kalau aku nama panjangku semua di TikTok, di Instagram Putra Aji Sujati, karya Putra Aji Sujati. Itu pasti ada kok, paling atas karena namanya cuma itu namaku. Oke, boleh Kak Dinda silakan sosial medianya. Aku sosial medianya sama semua, Dinda PS. PS itu Puspita Sari, jadi supaya lebih gampang, Dinda PS cari aja. Oke, berarti tinggal dicari sesuai namanya, karena semuanya kayak gitu akunnya ya. Oke. Nah, kalau ada teman-teman yang ingin bekerja sama atau mungkin ada ide untuk konten podcast Samsuri selanjutnya, hit us up on Instagram @podcast_samsuri dan juga bisa melalui email kita di podcastsamsuri@gmail.com. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan di podcast Samsuri sesi pertama ini, dan see you.